药鼎内的药性还是不够，炼制陀罗丹确实足够了。因为他如今才16岁，你居然也敢给出这么离谱的成绩？他难道比我老师还天才？结果呢？情意尘上，入门境界，这怎么可能？Oke, kembali lagi bersama Bang Jago nih. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua dan Dao Zhongji. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Setelah itu, Lian Chen menjadi yakin kalau para alkemis keluarga Lin itu tidak ada yang pernah hebat. Yi Chen sampai merendahkan diri dan mengatakan kalau dia cuma seorang pemulai saja. Tapi Si Yun di sini langsung emosi nih, karena Yi Chen itu benar-benar membuat seorang Mo Yun sampai lumpuh total. Karena kan pertarungan mental ini seperti yang diketahui memiliki akibat yang sangat fatal. Si Mo Yun udah kalah jadi dia auto lumpuh guys. Yan Er dan Mio Han sangat senang melihat Yi Chen yang sangat kuat. Lalu mereka pun membawa Mo Yun pergi dari pavilion itu. Yi Chen 哥哥太棒了！哎呦喂！ Setelah itu Liang Chen yang menjadi wasit mengatakan dia tidak ingin mengumumkan hasil karena sudah jelas. Sehingga dirinya pun segera menyelesaikan pertandingan ini. Si Yun hanya bisa terdiam dan meratapi nasibnya tentunya. Karena tokonya sudah pasti hilang guys. Tapi di satu sisi dia berpikir kalau tokoh keluarga Linnya itu gak boleh hilang begitu saja. Dia pun segera menghampiri Liang Chen dan menuduh kalau Yi Chen ini sudah berlaku curang. 林诗雨，懂得生死自负，难道你看不出这小子作弊了吗？ Untungnya Liang Chen itu orang netral dan dia pun seketika marah jadinya. Karena itu sama saja Si Yun menganggap seorang Liang Chen itu tidak becus menjadi wasit. Sehingga dia menanyakan kembali apakah Si Yun itu masih ingin membalaskan dendamnya. Tapi Si Yun sangat yakin nih Yi Chen itu curang karena dia belum memadatkan mutiara ilahinya. Sehingga ia menduga Yi Chen itu pasti bekerja sama dengan seorang monster. Dia juga menduga kalau keluarga Li itu mendukungnya supaya nama Master Ran Rui itu tidak tercoreng. Tentu itu membuat orang-orang di desa langsung mulai menggibahi lagi nih. Hal itu membuat Yan Er menjadi emosi. Dia membalas kalau Mo Yun itu kalah karena dia yang lemah. Dia juga tidak lupa menagih janji toko kepada Si Yun. Liang Chen menganggap kalau Si Yun itu orang yang gak tahu malu karena berbuat seperti itu di pertandingan antar keluarga. Namun mendengar itu Si Yun auto emosi karena dia hanya ingin melihat lebih jelas bagaimanakah cara Yi Chen mengalahkan seorang Mo Yun. 有猫腻的一方是你林家吧？有本事让这小子拿出击败莫云的证据。 Segera Yi Chen pun maju dan mengeluarkan kekuatan mentalnya yang langsung membuat semua orang-orang menjadi kebingungan. Liang Chen tidak menyangka dengan kekuatan Yi Chen ini karena selama ini dia hanya berpikir Yi Chen hanyalah seorang alkemis ahli obat. Tapi sekarang dia juga mampu melepaskan kekuatan mentalnya yang sangat kuat. Alhasil dari situlah Si Yun pun memilih mundur dan ketakutan melihat kekuatannya Yi Chen yang di luar nalar. Ternyata tujuan Yi Chen mengeluarkan kekuatannya itu yakni membuktikan kalau dirinya bisa mengalahkan Mo Yun dengan tangannya sendiri. Dia sampai menawarkan Si Yun untuk melihat kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Tapi Si Yun udah keburu ketar-ketir nih, dia ketakutan dan kabur dari sana. 你这做什么？林少爷，这证据够充分了吗？我不要看！不！ Yan Er menjadi semakin bangga kepada Yi Chen dan Mio Han. Mereka pun segera maju karena semua ini berkat dirinya yang memanggil Yi Chen ke sini. Tentu itu membuat Yi Chen hanya bisa bingung melihat dua gadis ini kembali bertikai guys. Yan Er memastikan pasti Yi Chen akan datang ke sini walaupun Mio Han enggak memanggilnya.
Setelah itu, Liang Chen membalas kalau dulu Yi Chen pernah menawarkan kerjasama pada dirinya. Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung berpindah tempat untuk mengobrol secara empat mata membicarakan bisnis mereka. Liang Chen menanyakan maksud dari bisnis yang waktu itu Yi Chen tawarkan. Yi Chen menjelaskan kalau dia akan bertanggung jawab apapun yang Liang Chen butuhkan dan membebasi semua cara Liang Chen untuk membangun aliansi mereka. Sebenarnya bisnis adalah keahliannya si Liang Chen ini. Tapi Yi Chen juga mengatakan kalau dia perlu ramuan atau sumber daya untuk membuat obat atau pil-pilnya nantinya. Mendengar itu Liang Chen pun auto setuju. Akan tetapi dia meminta deposit beberapa resep obat terlebih dulu yang efeknya lebih hebat dari resep yang dulu pernah diberikan Yi Chen. Segera Yi Chen memberikan sebuah resep lagi kepadanya dan setelah melihat resep itu, Liang Chen auto terkejut nih. Karena resepnya itu adalah resep obat yang berfungsi untuk mempercepat pemulihan kekuatan spiritual dan memperkuat fisik. 商盟要如何建立，那是你的事情，而我只需要一些灵药或者其他修炼资源。那我先要一张配方。回元液和回元丹不过是最基础的丹方。细髓丹、回神丹。 Yi Chen memberikan Liang Chen waktu untuk berpikir. Dia sampai menyuruh Liang Chen untuk berdiskusi dengan keluarganya terlebih dulu. Dan nggak perlu buru-buru memutuskan. Di sisi lain, Xiun yang kabur dari pavilion pun semakin kesal dan semakin dendam kepada si Yi Chen. Jelaslah, karena dipermalukan sedemikian rupa, sampai-sampai dia ingin membalaskan dendamnya dengan mengirimkan laporan ke Federasi Alkemis. 炼丹师总工会，我看你还怎么翻身！ Setelah pertikaian di apotek keluarga Li selesai, kali ini kita beralih ke kediaman keluarga Li yang di sana terdapat patriark keluarga Li, Master Ran Rui dan Si Li Cheng. Mereka yang tengah bersantai kemudian didatangi Yan Er yang langsung melaporkan mengenai penjualan pil di apoteknya yang katanya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang jelas penjualan di apoteknya meningkat 30%. Itu karena cairan ajaib yang kini menjadi viral dan banyak digemari oleh warga di sana. Selain itu, Yan Er juga menyebut kalau penjualannya kali ini selain keuntungan juga hubungan baik antara keluarga Lin dan keluarga Ye juga telah meningkat menjadi lebih baik. Mendengar kalau semua keuntungan ini karena Yi Chen, si Li Cheng yang mendengarnya tentu sedikit agak kesal nih. Li Cheng tentulah tak terima karena dengan ini gelar kejeniusannya yang telah lama melekat pada dirinya nampaknya akan segera diambil alih oleh Yi Chen. Berita menggembirakan ini tentu disambut baik oleh sang patriark, begitupun dengan Master Ran Rui. Menurutnya keuntungan ini harus terus dilanjutkan, yang dimana ia lantas menyarankan untuk segera meluncurkan pil-pil lainnya. Di mana pil darah dan pil Qi itu mempunyai beberapa efek menakjubkan yang pastinya di luar biasa. Selain itu, Master Ran Rui juga mengira kalau jika nanti pil ini diluncurkan, maka hal itu dapat menghancurkan bisnis keluarga Lin dan keluarga Ye. Sang patriark pun setuju, tapi ia tahu kalau untuk membuatnya pastilah memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak. Dengan begitu, sang patriark kemudian menyarankan untuk meminta bantuan Yi Chen di dalam pembuatannya. Di sisi lain, Li Cheng dari tadi senyum-senyum terus nih. Tentu Yan Er merasa jijik, hingga ia pun jadi teringat dengan pertikaian tadi di apotek keluarga Li. Yan Er menceritakan kalau tadi apoteknya kedatangan Lin Siyun yang membawa Mo Yun untuk menantang para alkemis di keluarga Li. Ia menyebut dan melaporkan mengenai kelakuan si Li Cheng yang telah kabur dan mencoba menghindari dari tantangan tersebut. Dia mengatakan kalau alasannya tak datang ke apotek keluarga Li itu karena dia ini sedang ada urusan lain yang katanya tak bisa ia tinggalkan. Dan ketika urusannya selesai, ia pun datang dan ternyata pertikaian itu telah selesai. Waduh, bisa juga dia ngelesnya ya. Akan tetapi meski begitu sang patriark masihlah percaya serta membela si Li Cheng karena katanya Li Cheng ini adalah putra asli keluarga Li serta dia merupakan murid langsung dari Master Ran Rui. Di sisi lain di kediaman Yi Chen, di sana terlihat Yi Chen tengah mencoba untuk memperbaiki tungku ajaibnya.
Seperti diketahui kan tungkunya ini telah mengalami kerusakan. Jadi Yi Chen terus bekerja keras untuk mencoba mengembalikan kekuatan dari tungkunya ini seperti sedia kala. Namun tak disangka semua bahan yang telah dikumpulkan ternyata masih belum cukup untuk memperbaikinya. Ia mengira hanya ada satu cara agar bisa memperbaikinya, yaitu dengan pergi ke asosiasi alkemis. Singkat cerita, Yi Chen pun akhirnya sampai di asosiasi alkemis dan bertemu dengan Kyong-er. Ia kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang di sana terdapat banyak murid yang tengah melakukan diskusi dalam pembelajaran ilmu pengobatan. Mereka kemudian memasuki ruangan itu dan Kyong-er kemudian menghentikan diskusi semua orang karena ia akan mengenalkan Yi Chen sebagai salah satu murid yang akan berlatih di tempat ini. 都先停一停。 Tapi respon para murid ini ternyata tidaklah mengenakan, di mana para murid di sana mulailah menggibahinya yang katanya kedatangan Yi Chen ke ruangan ini itu hanyalah ingin memamerkan kemampuannya karena telah berhasil lolos ujian di pavilion ini. 切，估计是来炫耀自己能耐的呗。 Kyong-er mengatakan kalau kedatangan Yi Chen kali ini akan membuat sebuah pil dan tentu semua murid ini diharuskan menonton Yi Chen. 能学多少，就看各自造化了。 Tak berbasa-basi, Yi Chen kemudian memulainya, tapi apa yang terjadi? Ya, sebelum memurnikan pil, tentu tujuan Yi Chen ke sini yaitu untuk memperbaiki tungku ajaibnya. Tapi masih saja semua bahan-bahan di tempat itu masih belum cukup untuk meningkatkan kekuatan tungkunya. Namun meski begitu, kalau hanya membuat pil biasa saja, itu pastinya tungkunya itu bisa bertahan. Perlahan Yi Chen memulainya dengan memilah dan memilih bahan-bahan untuk membuat pilnya. Tapi tak disangka ternyata di sisi lain ada seorang perempuan yang kini tengah melihat aksi Yi Chen ini. Diketahui dia ini merupakan seorang alkemis yang berasal dari Asosiasi Alkemis Pusat. Kedatangannya menemui Tetua Liu yakni hanyalah ingin melihat sendiri tentang laporannya mengenai Yi Chen yang telah menyelesaikan 3 ujian untuk menjadi alkemis. Dia tak percaya dengan laporan Tetua Liu. Bahkan wanita alkemis ini sampai menuduh kalau pavilion ini telah melakukan kecurangan dalam penilaian Yi Chen. Ia menyadari kalau hanya gurunya saja yang bisa membuat sebuah pil tanpa memadatkan mutiara pada tubuh seorang alkemis. Akan tetapi tiba-tiba wanita alkemis ini menjadi terkejut dan penasaran dikala Tetua Liu menceritakan kalau beberapa hari yang lalu Yi Chen ini telah memenangkan pertarungan alkemis dengan Moyun alkemis keluarga Lin. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time. And seperti biasa, salam para jagoan.